Halo semuanya, selamat datang di channel PND Film. Hari ini, Mimin akan mereview sebuah film animasi yang berjudul Abominable yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang petualangan 3 orang anak untuk mengantarkan seekor anak Yeti pulang ke tempat asalnya di Gunung Everest. Perjalanan mereka tidak akan mudah karena sekelompok orang jahat yang ingin menangkap Yeti tersebut terus mengejar mereka. Penasaran bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke filmnya. Di sebuah laboratorium, makhluk besar dan berwarna putih yang ternyata adalah seekor Yeti sedang berlari. Di belakangnya, beberapa orang mengejarnya sampai Yeti terjebak pagar besi dan tidak bisa lari kemana-mana. Tiba-tiba, Yeti tersebut mengeluarkan kekuatan aneh yang menyebabkan petir menyambar kemana-mana. Saat semuanya lengah, Yeti berhasil melarikan diri dan melompati pagar tersebut. Yeti terus berlari menuju keramaian kota. Dari arah tidak diduga, sebuah mobil menabraknya dan membuat luka di tangan Yeti. Yeti itu pun terus berlari dan bersembunyi di sebuah gang yang gelap. Tanpa sengaja, Yeti melihat papan reklame yang sangat menarik perhatiannya. Yeti naik menuju atap dan kembali memandangi papan reklame yang bergambar Gunung Everest, tempat asal dari Yeti tersebut. Pagi yang indah di sebuah kota. Karakter utama kita yang bernama Yi sedang bergegas keluar rumah dan berkata ingin mengerjakan tugas. Tapi ternyata di luar sana, Yi melakukan kerja sampingan seperti merawat anjing, menjaga anak kecil, bahkan membuang sampah untuk mendapatkan uang tambahan. Saat sedang dalam perjalanan pulang, Yi bertemu dengan Peng, sepupunya yang mengajak Yi untuk bermain. Yi menolaknya, tapi Peng terus mengikutinya dan mengganggunya. Ada juga sepupu yang lain yang bernama Jin, seseorang yang keren dan aktif dalam bermedia sosial. Di rumah, ibu dan Nainai membicarakan perubahan sikap Yi setelah ayahnya meninggal. Saat Yi sampai di rumah, ibu membujuknya untuk ikut makan, tapi Yi menolak dan masuk ke kamarnya. Malam pun tiba. Yi yang ternyata belum tidur memanjat menuju atap rumahnya. Di sana ada sebuah rumah-rumahan kecil buatan Yi. Ternyata selama ini Yi mengumpulkan uang untuk melakukan perjalanan mengelilingi tempat yang ayahnya ingin kunjungi bersamanya. Yi pun mengambil biola kesayangannya dan kemudian memainkannya. Tiba-tiba lewat sebuah helikopter yang membuat Yi terjatuh dan biolanya terlempar. Saat Yi ingin mengambil biolanya, dia kaget karena ada sebuah tangan besar berbulu di balik sebuah kain. Setelah berhasil mengambil biolanya, tidak sengaja Yi membuat suara kecil yang mengakibatkan makhluk yang berada di belakang itu pun bangun dan mengamuk. Yi pun mundur dan ketakutan. Tapi tiba-tiba, makhluk itu juga terlihat takut setelah melihat helikopter yang mendekatinya. Yi kemudian mengambil apapun barang yang ada di sana untuk menutupi tubuh makhluk itu agar tidak terlihat. Helikopter pun pergi. Yi mendekati makhluk itu, tapi ternyata sudah tertidur. Yi terus menunggu di sana, sampai tanpa sadar dia juga ikut tertidur. Esok hari pun tiba. Yi terbangun dari tidurnya. Yi mendekati makhluk itu kembali, yang ternyata masih tidur. Yang melihat luka di tangan makhluk itu pun langsung berlari mengambil uang, lalu membeli obat dan perban di toko obat. Yi juga mengambil beberapa makanan untuk diberikan. Sampai di atas, Yi memberikan makanan tersebut. Makhluk yang sangat lapar itu menghabiskan makanannya. Pelan-pelan Yi mencoba mendekatinya. Makhluk itu masih terlihat takut, tapi dengan sangat hati-hati Yi mengobati tangannya dan memberinya perban. Makhluk itu merasa sedikit baikan dan kembali tertidur. Malam harinya, makhluk itu terbangun. Yi memainkan biolanya untuk membuatnya tenang. Makhluk itu juga ikut bersenandung mengikuti irama biola Yi dan akhirnya merasa lebih baik. Tiba-tiba makhluk itu seperti melihat papan reklame yang bergambarkan Gunung Everest. Yi yang melihatnya seketika mengetahui bahwa makhluk tersebut adalah Yeti yang berasal dari Gunung Everest. Yi pun memberi nama Yeti tersebut Everest. Di tempat lain, Profesor Barnes memarahi anak buahnya karena kehilangan tangkapannya dan meminta mereka untuk terus mencarinya sampai dapat. Kembali ke rumah Yi, Jin dan Peng yang menuju atap untuk memperbaiki AC tiba-tiba kaget melihat makhluk besar putih berbulu di sana. Seketika, Jin menelpon polisi yang membuat anak buah Mr. Barnes mengetahui tempat Yeti itu bersembunyi. Yi mencoba menjelaskan kepada Jin dan Peng bahwa Everest tidak berbahaya.
Tiba-tiba datang helikopter yang ingin menangkap Everest. Everest pun kabur dengan Yi yang masih berada di punggungnya. Jin dan Peng juga berlari untuk mengejar mereka menggunakan motor cewek kenalan Jin. Everest dan Yi terus berlari, sampai akhirnya mereka terjebak di atas sebuah gedung dan terkepung oleh anak buah Mr. Barnes. Mereka pun kebingungan. Tiba-tiba gedung itu mengeluarkan sorotan lampu dan membuat semua orang kehilangan konsentrasi mereka. Tiba-tiba Yi dan Everest sudah tidak ada di sana. Dari kejauhan, Jin melihat Yi dan Everest yang lari menuju dermaga. Yi meminta Everest menaiki kapal tersebut dan pergi pulang ke rumahnya sendirian. Everest terlihat kebingungan. Yi yang tidak tega pun berlari menuju kapal dan akhirnya ikut dengan Everest. Peng yang mengejar di belakang pun ikut melompat ke kapal, sedangkan Jin yang merasa bertanggung jawab atas Peng terpaksa juga harus ikut bersama mereka. Mereka semua akhirnya pergi dari kota menaiki kapal. Beralih ke Mr. Barnes yang sangat marah karena kehilangan Yeti itu lagi. Mr. Barnes mengatakan bagaimanapun caranya mereka harus mendapatkan Yeti itu kembali. Kembali ke kapal, Peng dan Yeti terlihat sangat akrab. Mereka bermain dan minum soda bersama. Sesampainya di pelabuhan, mereka semua bersembunyi di sebuah kotak yang kemudian dibawa oleh sebuah truk entah kemana perginya. Di tengah-tengah perjalanan, Yeti yang merasa ingin buang air membuat kotak itu terjatuh dan mengelinding ke bawah sebuah jurang. Setelah buang air, mereka merasa lapar. Yeti itu bersenandung dan mengeluarkan cahaya dari badannya. Tiba-tiba, buah blueberry yang berada di sekitar mereka tumbuh sendiri dengan sangat cepat. Saking cepatnya, blueberry menjadi sangat besar dan tidak terkontrol. Mereka pun akhirnya lari menghindari buah blueberry yang terus menghujani mereka. Menjelang petang, mereka pun berhasil selamat dari hujan blueberry. Peng dan Everest kembali bermain, sedangkan Yi dan Jin sedikit berdebat. Yi ingin melakukan perjalanan, sedangkan Jin ingin cepat pulang kembali ke kota. Yi yang melihat Peng dan Everest sangat akrab pun menyimpulkan bahwa Everest masih anak-anak dan ternyata sangat merindukan orang tuanya. Mereka akhirnya tertidur. Pagi harinya, Jin dan Peng sangat kagum mendengar permainan biola dari Yi yang sangat indah. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Beralih ke anak buah Mr. Barnes yang terus mengikuti jejak Yeti. Mereka mengikuti kaleng-kaleng soda yang berceceran di jalan, sampai akhirnya mereka sampai di tempat Yi dan teman-temannya kemarin terjatuh, dan memutuskan untuk membagi tim untuk menyusuri tempat tersebut. Kembali ke Yi dan yang lain, mereka sampai di Yellow Mountain dan berjalan menyusuri jalanan di sana. Tiba-tiba, sebuah drone muncul dari arah bawah. Yi dan Jin mengintip dan ternyata itu adalah anak buah dari Mr. Barnes yang berhasil menemukan mereka. Everest kembali bersenandung membuat bunga dandelion di tangan Yi menjadi besar. Mereka akhirnya kabur dengan bergelantung di bunga tersebut. Tapi Jin tertinggal dan berjanji akan bertemu kembali di sungai Yangtze. Beberapa drone mencoba mengejar Everest tapi gagal dan semuanya hancur. Dr. Zara mencoba membujuk Jin untuk menunjukkan tempat tujuan Yi dan yang lainnya. Jin yang termakan omongan Dr. Zara akhirnya menunjukkan tempat tujuan Yi. Yi, Peng, dan Everest akhirnya mendarat di sebuah gurun pasir, berbincang sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan. Malam harinya, di camp tempat Mr. Barnes dan timnya beristirahat, Jin tidak sengaja menguping pembicaraan Dr. Zara dan bawahannya. Dr. Zara punya tujuan lain yang jahat kepada Yeti itu, juga ingin menyingkirkan Yi dan Peng. Jin yang mendengarnya pun kaget dan memutuskan kabur dari camp tersebut untuk menyusul Yi dan Peng. Jin juga berlari melewati hutan, melewati gelapnya malam dan cuaca yang memburuk. Awalnya Jin takut, tapi dia harus melewati itu semua untuk menyelamatkan Yi dan Peng. Kembali ke Yi dan Peng di perjalanan mereka. Mereka menaiki sebuah kereta untuk menuju kota selanjutnya. Akhirnya, Yi sampai di sebuah kota pinggir sungai Yangtze. Dari kejauhan, Yi melihat mobil milik Dr. Zara juga berada di sana. Keberadaan Everest pun ketahuan dan mereka mulai mengejarnya. Tiba-tiba, Jin datang menepati janjinya dengan sebuah kapal. Mereka pun akhirnya melarikan diri menggunakan kapal tersebut. Masalah tidak sampai di situ karena Dr. Zara terus mengejar dengan mobil canggih yang bisa berubah menjadi kapal. Sedikit terjadi adegan kejar-kejaran di sana. Dengan kekuatan Everest, mereka pun berhasil lolos. Mobil Dr. Zara terjungkir dan tidak bisa meneruskan perjalanan. Singkat cerita, mereka berhasil lolos, tapi karena kejadian tersebut membuat biola milik Yi patah.
Yi pun merasa sedih karena itu biola kesayangannya dan pemberian dari ayahnya. Jin mencoba mendekati Yi dan menenangkannya. Saat mereka kembali, Everest berhasil memperbaiki biola tersebut dan mengganti benangnya dengan bulu Everest. Yi pun kembali merasa senang. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di Lesan Buddha, salah satu tempat yang ingin dikunjungi ayah Yi. Di sana, Yi memainkan biolanya. Suara gesekan biola Yi menggema di mana-mana dan terdengar sangat merdu. Jin dan Peng sangat menikmatinya. Lantunan biola Yi seperti sebuah keajaiban. Bunga-bunga pun tumbuh di sekitar mereka. Mereka semakin semangat untuk melanjutkan perjalanan menuju Gunung Everest. Kejadian-kejadian tadi membuat mereka semua kelelahan dan akhirnya tertidur di bawah pohon yang indah. Singkat cerita, mereka sampai di pegunungan Himalayan, sedikit lagi menuju puncak Everest. Saat mereka melewati jembatan, Dr. Zara dan timnya sudah mencegat mereka di sana. Everest sempat melawan dengan kekuatannya. Mr. Barnes yang melihatnya mulai merasa takjub dan mengurungkan liannya untuk menangkap Yeti tersebut. Dr. Zara yang tidak sabar menyuruh anak buahnya untuk membius Mr. Barnes. Mereka juga menembakkan bius ke tubuh Everest dan menyebabkan Everest pingsan. Yi dan yang lainnya ditangkap dan Everest dikurung untuk kemudian dibawa. Yi sedikit melakukan pemberontakan, tapi Dr. Zara berhasil mendorongnya jatuh dari jembatan. Setelah semua pergi, ternyata Yi masih selamat. Dia kemudian memainkan biolanya lagi. Ayunan biola itu membuat keajaiban dan membuat kekuatan kepada Everest. Everest berhasil melepaskan diri dan dengan kekuatannya membuat truk-truk itu terjungkir. Dr. Zara mencoba menabrak Everest tapi malah membuat reruntuhan gunung es jatuh dan mengenai dirinya sendiri. Dr. Zara dan bawahannya pun jatuh menuju jurang. Ji yang lainnya pun melanjutkan perjalanan dengan sedikit bantuan jaket dari Mr. Barnes agar mereka tidak merasa dingin. Kembali dengan kekuatan Everest, mereka terbang menggunakan awan menuju puncak Everest. Sampailah mereka di puncak gunung, Everest mulai bersenandung dan keluarlah yeti-yeti lain yang berukuran sangat besar. Di sana juga ada orang tua Everest. Yi dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Everest. Orang tua Everest juga mengucapkan terima kasih karena sudah mengantar Everest pulang. Di akhir scene, kita ditunjukkan Yi yang sudah sampai di rumah. Yi mulai berubah menjadi dirinya yang baru dan menyayangi ibunya dan Nainai. Mereka makan bersama dan cerita pun selesai. Demikian alur cerita Abominable yang dapat Mimin sampaikan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kemajuan channel ini ke depannya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.